Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini pertanyaan berat ya, berat, benar-benar berat. Anda berarti tidak mendengarkan konten saya, ya, dan Anda buta dengan kebenaran yang sudah terkuak selama ini dengan adanya internet. Anda buta dengan kebenaran yang sudah dibuka dengan adanya internet, sehingga Anda ya begini, pertanyaannya begini, ya, bukannya KAKN, KAKR gak boleh makan daging merah, apalagi yang dibakar, Om. Ya, kalau kamu mengikuti nasihat dari DKTR, dokter yang tahun jebot. Itu nasihatnya. Supaya apa? Supaya kamu diradiasi, supaya kamu di farmasi, supaya kamu di kemoterapi, dan kamu dioperasi. Itu jawabannya. Saya ngomong begini berat, Bapak Ibu, ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Kamu kalau ketemu sama dokter Konoha, masalahmu seperti ini, pasti kamu nomor satu, ya udah kemo, ya udah radiasi, ya udah gini, ya itu dia. Tapi kalau kamu pergi ke dokter yang umurnya 30 tahun, 40 tahun ya, ke luar negeri, kamu akan ketemu sama dokter, dibuka rahasianya. Ya, ini adalah jurnal tahun 1916, di mana ahli yang dibayar 48.000. Nah, kamu kalau ada di komunitas racikan Makjin, kamu akan tahu itu. Saya share itu beritanya itu. Ya, ahli yang membuat jurnal tahun 1916 yang mengkambing hitamkan telur, daging merah, seafood, ikan, bahkan kolesterol, dan mereka dibayar 48.000 US dollar zaman itu. Ya, zaman itu 48.000 US dollar. Siapa yang membayar? Kartel gula, pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik kue yang zaman itu membayar mereka. Untuk apa? Untuk melegitimasi. Dan itu udah hoax ya. 109 tahun kamu dibodohin dengan informasi itu. Justru malah kalau kamu mau sembuh dari KAKN, KAKR, ya kamu harus makan daging. Kenapa makan daging? Kenapa makan telur? Kenapa makan ikan? Kenapa makan seafood? Karena sel tubuhmu makanannya adalah asam amino dan asam lemak. Otakmu itu makanannya lemak, karena 80% otak manusia itu adalah lemak. Itulah gunanya LDL, yang kemudian dari liver memompa lemak LDL ya menuju ke otak, sehingga otaknya cerdas, sehingga otaknya fresh. Kamu ndak lola, kamu ndak pikun. Kalau otakmu makanannya gula, jadilah Alzheimer. Nah, dari situ kan kamu ditakut-takutin, jangan makan daging, jangan makan telur, jangan makan ikan, jangan makan seafood. Nah, terus makanannya apa? Sayur. Sayur itu fruktosa, sayur itu sakrosa. Serat. Serat dibutuhkan sama tubuh, fruktosa dibutuhkan sama tubuh, karbo dibutuhkan sama tubuh. Tapi kalau kamu udah kena KAKN, KAKR, daripada kamu di kemo, daripada kamu diradiasi, daripada kamu dioperasi, lebih baik kamu menjalankan puasa. Lebih baik kamu memberhentikan asupan yang namanya GUGLALA, gula. Lebih baik kamu menstop asupan NaCl, nasi. Lebih baik kamu menstop semua minuman-minuman berenergi. Karena apa? Itu makanannya KAKN, KAKR. Dengan cara kamu memberhentikan asupan itu, kamu mengizinkan tubuhmu merehab dirinya sendiri, yang disebut sebagai autophagy. Makan sate boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi sate yang tidak dicocol dengan kecap, baru itu benar. Makan sate boleh, tapi kalau satemu dibakar dengan kecap, lalu dicocol sama kecap, sama saja kamu makan gula. Gitu. Kalau kamu udah kena KAKN, KAKR, ya lebih baik jangan. Gitu. Yang paling aman kalau kamu udah kena KAKN, KAKR, ya, yang paling aman tidak sarapan dan tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam,
Kamu pilih jam 4 sore kamu makan, atau jam 5 sore kamu makan, atau jam 6 sore kamu makan, semua makananmu yang berbentuk telur, ikan, daging, seafood itu, kamu pilih yang mana yang mau dimakan, kamu makan dalam bentuk tim, dikukus. Baru kamu bisa membuat tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dengan itu semua dikukus, kamu akan menghindari banyak oksidasi, banyak inflamasi, dan kamu akan lebih sehat. Ditambah lagi kamu mensuplementation tubuhmu, bangun tidur kamu minum racikan macin nih. Saya sampai malam mau tidur pun masih minum. Saya udah 48 jam nggak makan, badan masih seger. Ya, suplementation yang kamu harus minum: liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly. 6 suplemen ini harus kamu minum. Untuk apa? Untuk nutrisi tubuhmu, karena itu yang dibutuhkan sama sel tubuhmu. Kalau kamu nggak menutrisi tubuhmu, ya tubuhmu dihabiskan sama itu. Sel-sel yang rusak itu dihabiskan kamu, dan kamu pasti akan lewat. Orang yang sudah kena kanker ketika dia dioperasi atau diradiasi atau di kemoterapi, dia sembuh, bisa sembuh. Tapi 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kumat lagi pasti. Muncul lagi itu. Karena apa? Nggak ada obatnya, Pak. kanker itu nggak ada obatnya. Kamu akan menjadi objek. Objek apa? Objek farmasi. Dan itu mahal banget. Mahal banget, ya. Nah, makanya kamu akan menjadi menjadi monster buat dirimu sendiri dengan cara seperti itu. Ya, tidak makan itu tidak akan membuat kamu mati, Jess. Percaya sama saya. Sebulan kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Kurus iya, tapi tidak mati. Ya. Tapi kalau bicara mati, pasti mati ya. Manusia kan pasti mati. Tidak ada manusia tidak mati. Ya. Kenapa manusia pasti mati? Karena itu takdir. Lahir, mati itu takdir. Nah, antara lahir dan mati ini loh kamu tanggung jawab. Ya, tanggung jawabmu ini. Untuk kamu mengusahakan antara lahir dan mati ini, tanggung jawabnya ada di kamu. Kalau lahir, tidak ada yang tahu. Kamu lahir di keluarga apa, tidak bisa milih. Mati juga sama. Kamu mau mati umur berapa, caranya seperti apa, tidak ada milih. Orang lo ribut itu. Orang lo ribut. Oh matinya begini, asap. Oh matinya begitu, asap. Saya tidak pusing dengan itu. Kenapa? Karena memang manusia dilahirkan untuk 1 kali dan mati hanya 1 kali. Nggak lebih dari itu. Nah, ketika kamu menjalani hidup antara lahir dan mati ini loh, tanggung jawabmu apa yang kamu udah lakukan untuk dirimu sendiri? Kamu glojoh menjaga kesehatan kamu, atau kamu mengumbar mulutmu apa saja kamu makan, termasuk ganjel-ganjel itu kamu makan. Semuanya kan ada di kamu. Nah, itu yang perlu kamu tanggung jawabkan dalam dirimu. Gitu. Ya, kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu tidak perlu kena yang namanya kemo, radiasi, operasi. Kamu tidak akan kena seperti itu. Saya memberhentikan itu. Betul, saya udah pasang ring jantung. Tapi ketika mau pasang yang kedua kali, ketiga kali, stop. Dan saya memiliki hidup yang seperti ini sekarang. Ya kalau enggak, kayak teman-teman saya, nambah terus itu, ring jantungnya itu. Ya, cincinnya nambah terus, saya enggak mau. Makanya saya menstop itu, dan caranya memaintain adalah saya sedikit makan. Dan itu akan menjadikan lebih sehat. Ya, bangun tidur, minum racikan macin, saya tambahin suplemen yang tadi 6 tadi, liposomal, probiotik, D3K2, MCT, royal jelly sama propolis. 6 suplemen ini, kadang saya minum cuma 2, kadang 3, kadang 4, ya tergantung budgetnya seperti apa. Tidak sarapan, ini yang paling penting, tidak sarapan. 1 hari hanya makan di antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Makanan saya, kalau mau tahu, tongseng, atau kaki kambing, atau sate kambing, atau ikan bakar, atau soto Betawi, kemarin saya makan itu, atau kepiting. Ya itu aja, diputer-puter aja, makanan-makanan kayak gitu yang saya makan. Ya, sama telur. Telur hari ini saya makan berapa itu? 8 telur hari ini saya makan. Nah, makan apapun, ya hanya telur 8 saya makan. Nah, itu yang saya sampaikan ke kamu, Jess. Nah, kalau kamu bisa maintain seperti itu, tubuhmu luar biasa. Dia punya andalan dalam dirinya, namanya salutogenesis, di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau kamu mengikuti polanya, pola mujizatnya itu ada dalam dirimu, tinggal kamu on-kan aja. Cara on-kannya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Udah itu aja, makan 1 kali 1 hari.
Udah model kayak begini masih mau makan enak, bingung saya. Makan enak itu makan yang sesuai kebutuhan untuk sel tubuhmu, itu baru makan enak. Ya, kalau cuman enak di mulut saja lebih